kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita mau nyatakan tiba dekat Tuhan kita, aman teman-teman. Sama-sama kita. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalam buku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Sama-sama sekali lagi kita nyatakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalam buku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Musik memuji Tuhan. Kita menyatakan Tuhan memperisai kita, teman-teman. Wow. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan, kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu sama-sama sekali kan. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Biar kiranya Engkau bertahta atas penyembahan kami, Yesus. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. change to
come, knowing the battle's won. For you have never failed me yet. Your promises, oh God. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're enough. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Oh yes, it will. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You'll never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Never failed me yet. You never failed me yet, oh God. Yes, you are. Yes, you are. With our heart, we're gonna sing. I've seen you move. You move the mountain, and I believe I'll see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move. You move the mountain, and I believe I'll see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you move. You move the mountain, and I believe I'll see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I'll see you do it Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You'll never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my
Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kalau kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan. Kau berkati juga hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman. Biar lewat mulut bibir hamba-Mu Engkau bisa menyatakan firman-Mu sehingga itu bisa bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, Engkau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saat ini aku diberikan kesempatan untuk membawakan sharing firman Tuhan. Dan aku akan memberikan judul sharing firman Tuhan ini adalah Active Faith, atau misalnya keaktifan sebuah iman. Sebelum itu kita harus tahu apa itu iman, teman-teman. Yuk mari kita buka di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Iman ini berbicara soal kepercayaan kita kepada hal-hal yang kita mungkin nggak bisa melihat dulu. Kita belum bisa melihat itu. Seperti percaya kepada kehadiran Tuhan. Itu adalah iman. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Itu juga iman. Bahkan kita percaya kalau kita bisa melewati hal-hal yang mustahil. Itu sebuah iman. Jadi iman ini berbicara soal tentang kepercayaan kita, baik itu kepada Kristus atau hal-hal lainnya. Untuk memperkuat iman kita di dalam Kristus, kita perlu bertumbuh dengan iman yang aktif. Iman yang aktif ini maksudnya apa sih? Yuk mari kita buka di Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Keaktifan sebuah iman itu adalah ketika iman kita disertai dengan perbuatan. Jadi iman ini bisa pasif atau bisa juga aktif. Pasif itu berarti kita hanya sekedar percaya tanpa melakukan apapun. Dan iman yang aktif adalah ketika kita percaya namun disertai dengan perbuatan. Keaktifan iman kita mempengaruhi pertumbuhan kerohanian kita. Perbuatan tanpa iman adalah perbuatan yang mati. Dan iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Jadi iman yang akan membuat kita bertumbuh di dalam Kristus adalah iman yang aktif di dalam Kristus. Dan iman yang aktif di dalam Kristus ini didasari oleh ketaatan kita kepada Tuhan. Dan bagaimana caranya kita untuk memiliki iman yang aktif? Mari kita belajar dari kisah Petrus berjalan di atas air. Yuk mari kita buka di Matius 14 ayat 25-31. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ini adalah sebuah kisah menarik yang dialami oleh murid-muridnya sendiri. Jadi latar belakang cerita di balik Petrus berjalan di atas air ini adalah ketika pada saat itu murid-muridnya habis melayani memberi makan 5.000 orang. Dan di saat itu murid-muridnya disuruh Tuhan Yesus untuk menyeberangi danau pada malam hari itu. Dan Tuhan Yesus berdoa dulu di atas gunung dan akan menyusul mereka. Dan di saat itu di danau yang mereka lewatin itu terjadi angin sakal yang membuat mereka ketakutan parah. Dan orang Israel pada saat itu menganggap danau atau laut itu sebagai teritori kuasa jahat gitu. Itu adalah tempat di mana terjadinya banyak hal buruk gitu. Dan diombang-ambingkan badai ketika berada di danau saat malam gelap itu merupakan hal yang sangat mengerikan untuk mereka. Seolah-olah mereka sedang berhadapan dengan kuasa jahat itu. Namun kejadian ini bisa menjadi pelajaran untuk kita supaya iman kita bertumbuh menjadi aktif. Ada beberapa hal yang dilakukan Petrus. Yang pertama, Petrus melihat dengan perspektif Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air."
Di saat murid-murid yang lain tuh penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Di situ malah Petrus melihat dengan sisi yang berbeda ketika Tuhan Yesus berbicara, ini aku. Yang lain menutup mulutnya, tapi Petrus menjawab dengan, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Walaupun dia sama punya keraguan seperti murid-murid yang lainnya, dia juga dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran. Tapi pada saat itu Petrus percaya kalau itu adalah Tuhan. Dan yang dilakukan Petrus bukan ketakutan, tapi dia meminta firman Tuhan untuk disampaikan. Ketika Tuhan berseru, ini gua, yang lain penuh ketakutan. Tapi Petrus menjawab dengan apa? Dia meminta firman-Nya. Seringkali ketika kita melihat hal buruk di dalam pandangan kita akan mencoba mencari jalan termudah untuk lari bahkan mundur dari panggilan Tuhan. Dan bukan bertanya kepada Tuhan, kita dengan penuh ketakutan akan terus mencari, aduh gimana ya keluar, aduh gimana ya. Tapi di sini kita bisa belajar kalau Petrus mencoba mengambil dari perspektif Tuhan dan meminta tuntunan Tuhan secara sepenuh gitu. Dan itu yang dilakukan Petrus. Wow, sungguh hal yang menarik. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari Petrus adalah dia melakukan firman Tuhan bukan karena perasaan dia, tapi karena dia percaya kalau itu firman Tuhan. Di ayat 29 dikatakan, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Wow, ini suatu fenomena mukjizat yang di luar nalar kita. Kalau misalnya kita ya, sebagai manusia pada umumnya, ketika kita melangkah di atas kolam renang, pasti langsung nyemplung gitu, cepluk. Tapi di saat ini Petrus bisa berjalan di atas air. Kenapa dia bisa berjalan di atas air? Karena Petrus tidak menggunakan perasaannya sebagai dasar dia percaya itu Tuhan. Namun bagaimana caranya dia bersandar penuh pada firman yang Tuhan beritakan. Ketika Tuhan berbicara, datanglah. Dan di saat itu dia bersandar penuh atas firman-Nya. Dan dia datang. Disitulah momen dimana disitulah Petrus mempraktekkan imannya. Karena dia tahu kalau dia bersandar penuh sama Tuhan. Ketika Tuhan memberitahu kita untuk melakukan sesuatu, mungkin Tuhan menyuruh kita untuk melayani, seringkali kita dibatasi oleh kemampuan berpikir kita sendiri, sampai pada akhirnya kita nggak tahu itu firman Tuhan. Karena itu nggak masuk dengan logika kita, nggak masuk ke pemikiran kita. Dan pada saat itu kita harus percaya kalau misalnya Tuhan yang pegang kendali penuh di luar pemikiran kita. Ketika kita dibatasi oleh pemikiran kita hanya berani untuk mengambil jalan tercepat atau jalan termudah untuk lewat dari masalah itu. Tapi di sini Petrus berani untuk melangkah dan dia berjalan di atas air menghampiri Yesus. Kita harus ingat kalau iman itu akan bekerja ketika kita bertindak meskipun dihadapi hal di luar pemikiran kita. Dan yang ketiga kita bisa belajar dari peristiwa Petrus ini adalah berfokus pada Tuhan. Kita lihat di ayat 30 dan 31 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Di saat ini Petrus merasakan tiupan angin dan akhirnya dia hampir tenggelam. Kenapa dia bisa di tengah langkahnya ketika dia sudah berjalan di atas air, dia malah tenggelam? Karena pada saat itu fokus Petrus bergeser pada tiupan angin yang dia rasakan, pada keadaan yang dia lihat. Ketika badai itu terjadi, yang awalnya Petrus melakukan itu dengan fokus kepada Tuhan, akhirnya bergeser karena dia melihat, waduh kok keadaan makin susah, waduh kok keadaan makin parah. Dan di saat itu dia hampir tenggelam. Ketika fokus kita shifting kepada hal yang lain, bukan kepada Kristus, di situ iman kita nggak akan bekerja, teman-teman. Karena dasar yang kita milikin itu salah. Kita percaya akan hal-hal lain yang ada di sekitarnya. Akhirnya mulai muncul ketakutan, kekhawatiran, dan bahkan hal-hal yang awalnya kita nggak pikirin. Namun Petrus mengambil sebuah langkah cepat untuk balik lagi, untuk berfokus sama Tuhan lagi. Dan akhirnya dia manggil Tuhan, dan Tuhan segera mengulurkan tangannya. Kita harus tahu hidup kita itu nggak terus-menerus itu mulus, teman-teman. Akan ada terus badai di sekitar kita. Akan
akan banyak tiupan angin yang menerpa hidup kita di tengah perjalanan kita mungkin, atau mungkin di akhir-akhir perjalanan kita, atau mungkin di awal perjalanan kita, dan akhirnya membuat iman kita bimbang. Yang kita harus lakukan adalah kita harus cepat shifting fokus kita. Kita men-shift fokus kita untuk kembali lagi dan mencari Tuhan. Karena di situ Tuhan akan segera menolong kita dan mengulurkan tangannya. Dia akan memberikan tangannya dan menarik engkau supaya engkau tidak tenggelam. Dan 3 hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa Petrus ini. Yang pertama, bagaimana caranya untuk melihat perspektif Tuhan. Yang kedua, melakukan firman Tuhan bukan berdasarkan perasaan kita, tapi karena kita percaya. Dan yang ketiga, kita harus berfokus pada Tuhan. Dan di saat kita melatih iman kita untuk menjadi aktif, hubungan kita dengan Tuhan akan semakin kuat, teman-teman. Sama seperti kita sedang berolahraga, semakin kita berlatih, maka akan semakin kuat tubuh jasmani kita. Sama ketika kita latih iman kita untuk terus aktif dan terus berfokus sama Tuhan, itu akan menjadi sebuah iman yang kuat di dalam Kristus. Dan kita akan melangkah tanpa penuh dengan ketakutan, namun penuh dengan damai sejahtera. Kita bukannya penuh dengan kekhawatiran, tapi kita membawa rasa senang, rasa happy, rasa joy kepada orang-orang di sekitar kita. Karena mereka melihat bahwa di situ, karena mereka melihat kalau di situ kita bisa menjadi contoh atas hubungan kita dengan Tuhan. Martin Luther King Jr. pernah berkata, "Faith is taking the first step, even when you don't see the whole staircase." Iman adalah ketika kita melakukan langkah pertama kita, bahkan ketika kita nggak bisa ngelihat seluruh anak tangga itu. Biar kita bisa belajar dari Petrus, sehingga kita memiliki iman yang kuat dan aktif dalam hidup kita, sehingga kita bisa terus mengejar Tuhan tanpa keraguan, tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran. Dan di situ akan mendapatkan buah-buah atas hidup kita. Dan firman ini sangat memberkati aku. Apalagi di momen-momen dimana aku melihat banyak hal yang gak bisa aku terima gitu. Ketika masalah-masalah terjadi dalam hidupku, dalam keluarga aku, mungkin dalam hal-hal yang penting dalam hidupku. Like dulu waktu aku sekolah, keuangan keluargaku tuh enggak sepenuhnya itu dalam keadaan aman gitu. Ada momen-momen ketika orang tua aku tuh nggak punya sama sekali uang, dan itu tagihan di mana-mana, dikejar-kejar hutang, terlilit hutang dan segala macamnya. Bahkan sampai aku berpikir bahwa kayaknya gue nggak bisa selesain sekolah nih, karena orang tua gue nggak bisa bayar. Tapi di saat itu Tuhan terus mengingatkan aku untuk halau keraguan itu. Kita harus ingat terus di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Dan aku ingat terus itu, di dalam pembentukan imanku, aku terus ingat itu, bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Dan terus aku pegang itu, sampai di titik dimana, wah udah harus bayar nih, kok nggak aku nggak bisa ikut ujian. Tapi Tuhan selalu menyatakan kuasanya gitu, menyatakan mujizatnya. Di titik dimana aku nggak tahu caranya begitu, di poin-poin kehidupan aku dimana mungkin nggak pernah terpikirkan oleh orang tuaku, mungkin untuk diriku. Tapi di saat itu kita terus berusaha yang terbaik, kita melakukan yang terbaik supaya iman itu terjadi. Aku di saat itu nggak cuman belajar, teman-teman, terus aku mencoba untuk membantu orang tuaku dengan berjualan, dan sampai pada akhirnya semua itu bisa terbayarkan. Satu hal yang ingin aku ingatkan ke teman-teman, kalau misalnya di saat ini teman-teman, di sekitar kalian, di situ Tuhan ada. Mungkin aku nggak tahu masalah hidup kalian, mungkin aku nggak tahu keadaan hidup kalian, tapi biar kalian punya iman yang teguh sama Tuhan, sehingga kalian bisa melewatin semua itu tanpa keraguan. Biar kalian bertumbuh dengan iman yang aktif dengan perbuatan, sehingga kalian bisa melihat kuasa Tuhan yang ajaib, mujizat-mujizat Tuhan yang gak pernah bisa dipikirin. Dan biar sama-sama bisa kita belajar untuk fokus terus sama Tuhan. Ketika fokus kita di tempat yang lain, teman-teman, yuk balik lagi sama Tuhan. Yuk ingat lagi sama Tuhan. Yuk shifting your focus. Sama seperti kamera, ketika lensa mulai blur, yang kita lakukan adalah apa? Kita adjust lensa itu. Kita atur kembali lensa itu
bagaimana supaya itu bisa fokus. Dan biar kita bisa bertumbuh dengan iman yang aktif, teman-teman. Yuk teman-teman, aku ajak, mari kita berdoa. Thank you Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami bagaimana caranya kami untuk mengambil keputusan untuk terus beriman secara sepenuh kepadamu Tuhan. Biar kami bisa menjadi contoh yang hidup dalam memiliki iman yang aktif. Ajar kami Tuhan untuk bisa melihat perspektif-Mu dan kami bisa mengikuti bukan dengan perasaan kami, tapi karena kami bersandar penuh kepada Engkau Tuhan. Mungkin di saat ini kami sedang bimbang Tuhan, namun biarlah Engkau yang mengingatkan kami kembali sehingga kami cepat berfokus kembali kepadamu Tuhan. Karena hanya padamu saja kami kuat, kami senang, kami menerima damai sejahtera. Dan biar kami terus mengingat kalau rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan biar Engkau memberkati teman-teman yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Biar firman yang sudah ditabur ini bisa bertumbuh dan berbuah di dalam setiap hati mereka. Mungkin hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun biarlah Engkau berbicara terus lewat hati dan lewat Roh Kudus-Mu yang memenuhi hati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.